Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Heru Joko, dalam channel Kelas Kata. Kali ini saya akan membahas kisi-kisi kedua tes wawasan kebangsaan atau TWK, materi Bahasa Indonesia pada SKD, yaitu Tata Bahasa Indonesia. Sebelum saya masuk ke pembahasan, kiranya teman berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata dengan subscribe channel Kelas Kata. Soal pertama, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi SHMH menghadiri rapat di Kecamatan Gajah Mungkur bersama Kepala Dinas. Kalimat ini salah dalam penggunaan huruf kapital dan juga kaidah penulisan gelar. Perbaikan penulisan kalimat di atas adalah, jadi teman-teman diminta untuk mencari pembenaran atas kalimat yang salah ini. Jika menemukan soal seperti ini, langsung saja gunakan sistem eliminasi dengan cara menganalisis jawaban setiap pilihan. Yang pertama, A. Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, di sini salah ya teman-teman, antara nama dengan gelarnya harus diberi tanda koma. Dan antara gelar yang satu dengan gelar yang lainnya juga dipisahkan dengan tanda koma. Apalagi ini adalah gelar SH dan MH harusnya disertai S titik dan H titik. Di sini juga M titik dan H titik. Menghadiri rapat di Kecamatan Gajah Mungkur, ini benar ya teman, bersama Kepala Dinas. Jadi pilihan A ini salah. Wali Kota Semarang, di sini ada kata kota, jika diikuti namanya maka ditulis dengan huruf kapital, teman. Hendar Prihadi juga harusnya dipisahkan dengan tanda koma, di sini juga ada tanda koma, di sini tanda titik, di sini tanda titik. Nah, menghadiri rapat di Kecamatan Gajah Mungkur bersama Kepala Dinas. Jadi pilihan yang B ini salah, teman. Wali Kota Semarang, Hendar Prihadi SHMH menghadiri rapat di Kecamatan Gajah Mungkur bersama Kepala Dinas. Di sini salah ya teman, tidak ada tanda komanya, dan juga bersama para Kepala Dinas di sini. Kepala Dinas adalah nama jabatan, jika tidak diikuti nama orang penjabatnya atau nama dinasnya, maka tidak ditulis dengan huruf kapital, maka ini salah dalam penulisannya. Jadi pilihan yang C salah. Wali Kota Semarang, benar. Hendar Prihadi SHMH, ada komanya benar, ini juga benar kaidah penulisan gelarnya. Menghadiri rapat di kecamatan, diikuti nama kecamatannya, maka ditulis dengan huruf kapital, benar ya. Bersama para kepala dinas, ini juga benar. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Kita lihat yang E, di mana letak kesalahannya. Wali Kota Semarang Hendar Prihadi menghadiri rapat di Kecamatan Gajah Mungkur bersama para kepala dinas. Di sini letak kesalahannya adalah ada di sini, teman-teman. Nah, harusnya antara gelar yang satu dengan gelar yang lain harus dipisahkan dengan tanda koma. Jadi yang E ini salah ya, teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal pertama tadi berkaitan dengan kaidah penulisan gelar. Kaidah penulisan gelar seperti ini, teman. Yang pertama, gelar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelar depan. Gelar depan adalah gelar yang ditulis di depan nama. Jika gelar lebih dari satu, hanya dipisahkan dengan spasi, pasti diakhiri dengan tanda titik. Contohnya seperti ini, teman. DR, ada DR, D kapital, R kapital, ada Prof, dan IR, ada Haji, KH, HJ, almarhum, NY. Nah, sedangkan gelar belakang adalah gelar yang ditulis di belakang nama. Antara nama dengan gelarnya harus dipisahkan dengan tanda koma. Jika lebih dari satu, dipisahkan dengan tanda koma dan spasi. Pasti diakhiri dengan tanda titik. Dari ini dapat disimpulkan bahwa semua gelar itu pasti diakhiri dengan tanda titik. Contohnya seperti ini pasti ada gelar ini pasti diakhiri dengan tanda titik. Contoh pertama, Profesor Dr. Ahmad Barudin. Ini gelar depan ya. Jika gelar depannya lebih dari satu, maka hanya dipisahkan dengan spasi saja. Tidak ada antara gelar dengan nama, tidak ada pemisahnya, di sini hanya spasi saja. Contoh kedua, Ahmad Barudin SHMH. Jika gelarnya ada di belakang, maka antara nama dengan gelar harus dipisahkan dengan tanda koma.
Dan jika gelarnya lebih dari satu, antara gelar yang satu dengan yang lainnya juga harus dipisahkan dengan tanda koma dan tanda spasi baru menuju gelar berikutnya. Contoh lagi, Dr. Ahmad Bahrudin SHMH. Di sini jika ada gelar depan dan juga gelar belakang. Contoh selanjutnya, Profesor Dr. S. Ahmad B. Koma. Nah, ini teman-teman, jika namanya disingkat, teman. Jadi kalau namanya disingkat, nama itu boleh disingkat. Disingkat dengan cara Ahmad B, artinya Ahmad Bahrudin. Di sini diberi tanda titik, yang artinya ini adalah sebuah singkatan. Dan diberi tanda koma untuk memisahkan nama dengan gelarnya. Lanjut, Magister Hukum MH. Jadi seperti ini teman, cara cepat untuk memahami. Teman-teman tidak perlu menghafalkan semua gelar satu demi satu. Contohnya OSH, Sarjana Hukum disingkat SH, Sarjana Ekonomi disingkat STE. Tidak usah menghafal seperti itu. Tapi lakukan pemahaman dengan cara berikut. Jika gelarnya ada dua kata, maka diambil huruf pertamanya saja dan itu ditulis dengan huruf kapital dan diberi tanda titik. Nah, di sini contohnya ya. M titik artinya singkatan M, Magister, H Hukum titik. Seperti ini teman. Lanjut, Magister Kesehatan. Jika satu katanya diambil lebih dari satu huruf, maka ditulis huruf kapital hanya yang pertama saja. Lainnya ditulis dengan huruf non-kapital. Contoh, Magister disingkat M, titik artinya singkatan Magister, Kes artinya kesehatan disingkat Kes. Di sini karena diambil 3 huruf, maka hanya huruf pertamanya saja yang kapital. Soal kedua, penggunaan tanda koma yang tidak tepat terdapat pada kalimat ke. Jadi, soal kedua ini berkaitan dengan kaidah penggunaan tanda koma. Teman diminta untuk mencari kalimat dengan penggunaan tanda koma yang salah. Langsung saja kita analisis. Sangat perlu dibawa ketika hendak berlibur di gunung adalah alat mandi, alat makan, pakaian hangat, dan obat-obatan. Ini adalah perincian. Tanda koma digunakan untuk perincian dan dipisahkan dengan tanda koma jika lebih dari 2. Contoh di sini ya, alat mandi, alat makan, pakaian hangat, dan obat-obatan. Jadi sebelum dan di sini juga wajib diberi tanda koma. Bagaimana jika hanya 2 saja? Jika hanya 2 tidak perlu menggunakan tanda koma. Contohnya, yang perlu dibawa adalah alat mandi dan alat makan, titik. Maka itu hanya 2, tidak perlu menggunakan tanda koma. Jadi ini benar ya teman. Yang kedua, agar terhindar dari dehidrasi, anak sekolah harus membawa bekal minum. Di sini ada tanda koma, kenapa? Karena ini anak kalimat dan ini induk kalimat. Jika anak kalimat mendahului induk kalimat, maka harus dipisahkan dengan tanda koma. Jadi nomor 2 ini juga benar teman. Sugiarmoko David W, Bupati Sukamaju, kader Partai PDD, memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID. Ini adalah pemberian. Jika seperti ini, ada beberapa penjelasan. Sugiarmoko David, beliau adalah Bupati Sukamaju, dan juga kader Partai PDD, maka ini diberi tanda koma untuk memisahkannya. Jadi ini juga benar, teman. Saya ingin membeli rumah, tetapi uang saya belum cukup. Nah, sebelum kata tetapi, di sini juga harus diberi tanda koma. Jadi ini juga benar, teman. Saya akan pulang ke rumah jika kau ajak. Kenapa di sini ada tanda koma? Nah, seharusnya tidak boleh diberi tanda koma ya teman, karena di sini induk kalimatnya dan di sini anak kalimat. Jika induk kalimatnya ada di depan dan anak kalimatnya ada di belakang, maka tidak perlu menggunakan tanda koma. Jadi untuk soal nomor 2 ini yang salah adalah nomor 5, maka jawabannya adalah yang E. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait kaidah tanda koma. Berikut penjelasan lebih dalam terkait kaidah penggunaan tanda koma. Kaidah penggunaan tanda koma itu ada 13 teman, tetapi pada saat ini saya hanya akan membahas 6 saja. Sudah saya pilih dan saya sesuaikan dengan soal yang sering muncul dalam SKD. Kaidah yang pertama adalah perincian, contohnya seperti ini. Ibu membeli bayam, wortel, kangkung, dan kubis.
Ini adalah perincian teman. Jadi untuk memisahkan bagian yang satu dengan bagian yang lain, wajib diberi tanda koma. Sebelum kata terakhir juga wajib diberikan konjungsi atau kata penghubung dan. Sebelum dan ini juga harus diberi tanda koma. Dan yang sering salah di sini teman, tidak diberi tanda sebelum kata dan. Di sini juga harus diakhiri dengan tanda titik ya teman. Dan jika hanya dua saja, tidak perlu menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli bayam dan wortel, titik. Maka tidak perlu menggunakan tanda koma, hanya menggunakan konjungsi dan saja. Kaidah yang berikutnya, anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, jika kau usir, aku akan pergi ke Jakarta. Yang di depan ini adalah anak kalimat, sedangkan yang di belakang ini adalah induk kalimat. Jika anaknya ada di depan dan induknya ada di belakang, maka dipisahkan dengan tanda koma. Bagaimana cara membedakan anak dan induk? Caranya seperti ini, teman. Jika induk itu bisa berdiri sendiri, contohnya, jika ini saya hapus dan menyisakan bagian yang ini, maka masih bisa berdiri sendiri, artinya bisa menjadi kalimat sendiri. Aku akan pergi ke Jakarta, itu bisa menjadi kalimat sendiri. Maka ini disebut induk kalimat. Tetapi jika ini hapus dan hanya menyisakan bagian yang ini saja, maka ini tidak bisa menjadi kalimat sendiri. Jika kau usir, itu tidak bisa menjadi kalimat sendiri, maka ini adalah anak kalimat. Dan jika anaknya di depan, induknya di belakang, maka diberi tanda koma. Kaidah yang ketiga adalah penulisan alamat. Contohnya seperti ini teman. Saya tinggal di Sampangan, koma. Ini kelurahan ya. Kemudian untuk menuju kecamatan diberi tanda koma, Kecamatan Gajah Mungkur. Untuk menuju ke kota dipisahkan dengan tanda koma, Semarang, sejak 5 tahun yang lalu. Kalau misalkan mau diberi provinsi juga di sini diberi tanda koma, Provinsi Jawa Tengah, sejak 5 tahun yang lalu. Seperti itu teman. Berikutnya adalah keterangan tambahan atau aposisi. Contohnya, Erick Thohir, Menteri BUMN, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah menghadiri kegiatan itu. Jadi, Erick Thohir ini adalah menjabat sebagai Menteri BUMN. Kemudian juga mendapat tambahan keterangan tambahannya, jabatan Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah menghadiri kegiatan itu. Maka untuk memisahkan keterangan tambahan yang ini dengan keterangan tambahan yang ini dipisahkan dengan tanda koma. Dan untuk menuju bagian ini juga diberi tanda koma teman. Kaidah yang berikutnya adalah memisahkan kalimat langsung dengan kalimat pengiring. Contohnya, ibu akan pergi ke pasar, kata Hadi. Maka ini disebut dengan kalimat langsung, cirinya ada tanda petik. Ini disebut dengan kalimat pengiring. Jadi untuk memisahkan ini diberi tanda koma. Ibu akan pergi ke pasar. Di sini koma kata Handi. Tapi kalau kalimat pengiringnya di depan juga diberi tanda koma. Kata Handi, koma, spasi tanda petik, ibu akan pergi ke pasar. Titik tanda petik tutup. Seperti itu teman. Sebelum kata penghubung, tetapi melainkan dan sedangkan itu wajib diberi tanda koma. Contohnya seperti ini. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah. Maka di sini diberi tanda koma. Dan juga teman-teman, untuk ini saya beri materi tambahan. Tidak semua orang tahu terkait penggunaan ini. Bukan, itu pasangannya melainkan. Tidak boleh bukan dipasangkan dengan tetapi. Itu salah. Ini bukan milik saya, tetapi milik ayah. Itu tidak boleh, karena bukan itu sudah pasangan dengan melainkan. Sedangkan tidak berpasangan dengan tetapi. Tidak apel yang seharusnya kamu makan, tetapi jeruk yang banyak mengandung vitamin C. Jadi sini tidak pasangannya tetapi, bukan pasangannya melainkan. Tidak boleh dipisahkan. Berikutnya, Ani membaca cerita fabel, sedangkan Andi melukis pemandangan. Di sini sebelum kata sedangkan juga harus diberi tanda koma. Ini adalah kalimat majemuk, teman. Soal ketiga, perbaikan penulisan kalimat di atas yang tepat adalah kalimatnya, puisi Sapardi Djoko Damono paling banyak dikenal orang adalah Aku Ingin, yang dimuat dalam buku kumpulan puisi berjudul Hujan di Bulan Juni. Soal ini berkaitan dengan kaidah penulisan judul, teman. Penulisan judul itu ada dua jenis, ada yang judul yang dimiringkan dan juga judul yang diberi tanda petik. Jika judul yang berupa judul buku, maka dimiringkan. Tetapi jika tidak judul buku, misalkan di sini judul puisi ya, berarti diberi tanda petik. Kemudian dicari di sini
Hujan di bulan Juni, karena ini buku, maka dimiringkan. Cari yang dimiringkan. Bulan di bulan Juni benar, ini salah, ini benar, ini salah, ini salah. Karena ini tidak dimiringkan, ini tidak dimiringkan, ini dimiringkan, ini tidak dimiringkan. Berarti tinggal pilihannya, kalau tidak A adalah yang C. Lantas, untuk penulisan judul yang berupa puisi harusnya diberi tanda petik, teman. Di sini tanda petik. Maka jawabannya adalah yang ini, karena ini tidak diberi tanda petik. Untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah yang C. Berikut pembahasan lebih jauh. Kaidah penulisan judul, kali ini saya kaitkan dengan penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, majalah, kumpulan jurnal, koran, atau album. Contohnya seperti ini, Salah Pilih, Suara Merdeka, Trubus, Buah Rindu, ini ditulis dengan huruf miring semua. Sedangkan untuk bagian yang puisi, lagu, film, artikel, dan jurnal, judulnya ditulis dengan tanda petik. Cara cepatnya seperti ini. Jika itu adalah kumpulan suatu karya yang artinya lebih dari satu karya dan berupa buku atau kumpulan, maka itu ditulis dengan huruf miring. Tetapi jika karya itu berupa satuan, maka judul itu ditulis dengan tanda petik. Misalkan Kerang Bekasi itu adalah puisi yang bentuknya satu lembar puisi seperti itu, dan itu bersifat satuan, maka itu ditulis dengan tanda petik. Tetapi di sini misalkan Suara Merdeka, di situ ada beberapa artikel, beberapa judul. Di dalam koran Suara Merdeka itu ada beberapa judul yang lain, maka itu ditulis dengan huruf miring. Contohnya di sini ada rekayasa lalu lintas untuk cegah penularan baru diperluas di Kalteng. Ini adalah judul berita atau artikel ya teman, di dalam koran. Maka di sini ditulis dengan tanda petik dan tidak dimiringkan. Selain itu, huruf miring juga digunakan menulis bahasa asing. Pembelajaran dilakukan secara online. Online itu kan bahasa Inggris. Jika ditulis di dalam teks yang berbahasa Indonesia, wajib hukumnya dimiringkan. Tetapi perlu diingat, online ini juga sudah diadopsi di dalam bahasa Indonesia dan dialihkan dengan kata daring. Jadi kalau teman mau menggunakan online itu bisa juga benar, tapi dimiringkan. Atau menggunakan kata daring yang sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Bahasa asing itu, yang dimaksud bahasa asing dalam bahasa Indonesia tidak hanya bahasa negara lain, tetapi juga bahasa daerah. Contohnya seperti ini. Ungkapan sampean sering diucapkan oleh masyarakat suku Jawa. Di sini sampean ya. Sampean ini bahasa Jawa, maka dimiringkan. Di sini masyarakat suku Jawa, sukunya non kapital, Jawanya yang ditulis dengan huruf kapital. Soal yang nomor 4, penulisan gabungan kata yang salah terdapat pada kalimat ke. Soal nomor 4 ini berkaitan dengan penulisan gabungan kata. Kita cari gabungan kata yang salah. Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab. Di sini ada kata tanggung jawab ya. Ini benar. Usia prasekolah, pra digabung dengan sekolah ini juga benar. Menjadi pendidikan paling dasar bagi anak. Oleh karena itu, orang tua juga dipisah, jadi ini juga benar, mempunyai peran vital dalam pendidikan. Perlu adanya kerjasama itu dipisah atau digabung. Ini salah ya teman, karena kerjasama itu harusnya dipisah. Antar pihak itu juga harusnya digabung untuk mendidik anak, jadi nomor 4 salah. Ketika sudah seperti ini, yang salah nomor 4, langsung saja bisa dijawab pilihan nomor 4. Jadi jawabannya yang ini ya teman. Tapi kita lihat yang kelima, jika sekolah dan orang tua benar dapat berkolaborasi menumbuh kembangkan, ini dari kata tumbuh kembang itu dipisah, tapi jika mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran, maka ditulis serangkai. Jadi benar digabung seperti ini. Anak secara maksimal bukan hal yang sulit, seperti itu teman. Berikut pembahasan lebih dalamnya. Berikut kaidah gabungan kata atau yang disebut juga dengan kata majemuk. Yang termasuk gabungan kata diantaranya orang tua, tanggung jawab, kerjasama, kerja bakti, duta besar, sepak bola. Ini adalah gabungan kata yang penulisannya dipisah. Sedangkan yang ini gabungan kata yang penulisannya dirangkai.
Yang bukan gabungan kata, jadi seolah-olah ini gabungan kata, tetapi tidak gabungan kata karena kata itu sudah dianggap satu kata. Contohnya olahraga, kacamata, matahari, fotokopi, lain misalkan kupu-kupu, kura-kura. Itu bukan gabungan dari beberapa kata, tapi ini sudah dianggap satu kata dan sudah mempunyai makna sendiri, seperti itu teman. Bagaimana cara untuk membedakan gabungan kata dipisah atau dirangkai? Rumusnya seperti ini. Jika kedua kata bisa berdiri sendiri, maka itu gabungan kata yang penulisannya dipisah. Jika salah satu kata tersebut tidak bisa berdiri sendiri, maka penulisannya dirangkai atau digabung. Contohnya seperti ini. Pramusim. Pra itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi pra ini bisa digunakan jika dia menempel ke kata musim. Musim bisa berdiri sendiri? Bisa, tetapi pra ini tidak bisa, maka dirangkai. Kalau yang ini, orang tua. Orang itu bisa berdiri sendiri. Jadi, teman bisa membuat kalimat hanya menggunakan kata orang saja atau tua saja. Tetapi, kalau di sini misalkan kata antar lembaga. Kata antar itu tidak bisa berdiri sendiri. Teman tidak bisa membuat kalimat hanya menggunakan kata antar saja. Mungkin diantar, mengantar, itu artinya dia butuh imbuhan atau kata yang lain. Maka antar itu tidak bisa berdiri sendiri dan perlu dirangkai dengan kata lain yang menyertainya. Termasuk juga daya juang. Juang itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Dharma ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Tunarungu juga tidak bisa berdiri sendiri. Anti korupsi ini yang sering muncul ya. Anti itu ditulis rangkai dengan kata yang menyertainya. Anti korupsi. Korupsi bisa berdiri sendiri, tapi kalau anti tidak bisa berdiri sendiri. Maka ini ditulis serangkai. Catatannya, jika gabungan kata diberikan imbuhan awalan dan akhiran, penulisannya dirangkai. Seperti ini teman. Tumbuh kembang. Ya. Jika ini diberi awalan dan juga akhiran di sini, maka ini hilang spasinya dan ditulis serangkai, menumbuh kembangkan. Contoh lain, tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan dipisah, tetapi jika diberi imbuhan yang berupa awalan di sini dan akhiran, maka spasi di tengah ini hilang dan ditulis pertanggungjawaban. Contoh lagi, tanggung jawab. Nah, jika imbuhannya itu hanya berupa awalan saja atau akhiran saja, maka tetap dipisah. Di sini bertanggung jawab, tidak ada akhirannya, imbuhannya hanya berupa imbuhan di depan saja, maka penulisannya tetap dipisah. Seperti itu teman, kaidah gabungan kata atau kata majemuk. Soal kelima, perhatikan deretan kalimat di bawah ini. Kalimat yang memuat kata baku terdapat pada pilihan, jadi teman diminta untuk mencari kalimat yang menggunakan kata baku. Berarti kelima kalimat ini memuat kata yang tidak baku juga. Ketika menemukan soal seperti ini, saya menggunakan sistem eliminasi, yang artinya saya cari yang salah terlebih dahulu. Ketika di tempat umum, umat Islam dapat memanfaatkan musola untuk beribadah. Di sini umat Islam menggunakan huruf kapital ya. Memanfaatkan musola. Musola apakah benar seperti ini? Salah ya teman. Karena yang benar itu musala. Jadi harusnya M-U-S-A-L-A. Kenapa seperti itu? Karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada konsonan ganda SH. Jadi tidak boleh SH berada di dalam satu suku kata yang sama. Jadi ini salah. Kemudian kita bisa lari ke pilihannya. Berarti satu itu tidak baku. Satu ini juga tidak baku, jadi pilihannya bukan A dan bukan C, tinggal 3 sisa B, D, dan E. Yang kedua, untuk laporan pertanggungjawaban kita perlu kwitansi sebagai bukti pembelian. Di sini ada kata kwitansi. Di dalam bahasa Indonesia juga tidak ada KW ya teman, jadi KW ini tidak boleh di dalam satu suku kata yang sama. Tidak ada konsonan ganda KW ini, jadi yang benar adalah kwitansi. Jadi nomor 2 ini salah. Nomor 2 salah, kita lari ke sini 2 salah. Jadi ini salah, tinggal D atau E. Masuk di sini, jika sakit, kalian jangan ragu untuk meminta izin. Di sini izin yang benar izin atau izin. Ya, yang benar adalah izin. Jadi nomor 3 ini benar. Jadi nomor 3 benar. Bisa nomor 3 ini. Di sini tidak ada nomor 3-nya. Oh, berarti otomatis jawabannya adalah yang ini, teman. D. Tapi kita lihat yang pilihan kelima. Perlu adanya pendidikan profesi untuk meminimalkan tindakan malpraktik oleh dokter.
Di sini ada kata malpraktik ya teman, karena malpraktik itu tidak baku. Yang baku adalah malapraktik. Bagaimana cara cepat untuk memahami kebakuan kata? Karena baku dan tidak baku dalam kata bahasa Indonesia itu sangat banyak. Nah, saya menemukan cara cepat dan juga perlu pemahaman untuk membedakan kata baku dan tidak baku. Seperti ini caranya teman. Trik kebakuan kata. Jadi seperti ini. Tidak ada kata DZ, KW, SH, RT di dalam satu suku kata yang sama dalam bahasa Indonesia ya. Artinya di dalam suku kata DZ itu tidak boleh beriringan. Artinya tidak ada konsonan ganda. Ini tambah lagi di sini ada DH. Ya, contohnya di sini adalah syalat. SH itu dilarang di dalam bahasa Indonesia, maka yang baku adalah salat seperti ini. Dengan mengetahui SH itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia, teman sudah bisa ketika menemukan kata yang ada SH-nya di dalam satu suku kata yang sama, itu berarti tidak baku. Jadi ini salah. Ya. Di sini juga tidak ada DZ, Ustadz. Di sini yang benar adalah Ustaz, karena DZ itu tidak ada. Di sini kuintal. KW itu tidak ada, karena KW itu dilarang di dalam bahasa Indonesia. Jadi yang benar adalah kuintal. Ya. Kata yang ada di dalam bahasa Indonesia itu NY, nyanyi. NG, itu banyak pisang. KH itu khusus. SY itu syarat. RN itu dari modern. NS itu dari ambulans. Konsonan plus R. Contohnya di sini istri atau istri. Ya, konsonan di sini konsonan plus R boleh, berarti di sini istri, TRI di sini kan satu suku kata ya, TRI berarti baku, berarti yang baku adalah ini. Putra, di sini ada TR, ini dimaksud konsonan plus R ya teman. Kemudian import, RT itu kan tidak ada di dalam bahasa Indonesia, adanya R saja, jadi ini di sini ya tidak boleh, jadi tidak boleh, ini tidak baku, yang baku adalah ini. DH contohnya Ramadan. Ramadan ada yang ditulis RAMADHAN, itu juga salah karena yang baku tidak ada DH-nya, karena DH itu di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Jadi caranya seperti itu. Hanya memahami kata yang huruf yang tidak boleh di dalam bahasa Indonesia, teman sudah bisa menghafalkan beberapa kata tidak baku. Cara lainnya adalah ubah ke bentuk lain. Contohnya seperti ini. Ada kata apotik. Bakunya bagaimana? Coba dibentuk ke kata lain, apoteker atau apoteker. Yang benar kan apoteker. Maka yang benar di sini adalah berarti apotek. Ya. Praktek. Nah, praktek atau praktik ya. Coba dialihkan ke bentuk lain. Contohnya di sini praktikum atau praktekum ya. Yang benar adalah praktikum. Berarti yang benar adalah praktikum. Kemudian di dalam bahasa Indonesia itu ek itu diubah menjadi KS dan ki diubah menjadi KH. Contohnya kurban. Kalau di dalam bahasa Arab kan pakai ki. Dalam kalau bahasa Indonesia pakainya KH kurban. Pakai atau K kurban, pakainya kurban ya. Kemudian ini tambahan ya. Di dalam bahasa Indonesia yang bentuknya ir seperti ini itu sudah tidak ada. Legalisir, legalisasi itu diubah menjadi ke bentuk sasi ya. Legalisir, vulkanisir, organisir, netralisir itu tidak ada. Sudah tidak ada semua. Yang baku itu seperti ini, legalisasi, vulkanisasi, organisasi, netralisasi. Termasuk juga bentuk sa seperti ini, seperti analisa, diagnosa, itu tidak ada. Yang ada hanya analisis dan diagnosis. Ya. Tambahannya seperti ini teman, jika ada kata aktif diubah menjadi aktivitas, maka F di sini berubah menjadi V. Aktivitas, bukan seperti ini ya, bukan pakai F seperti ini, tapi berubah menjadi V. Kreatif menjadi kreativitas, kreatif, F-nya jadi V. Adaptif menjadi adaptivitas, sensitif menjadi sensitivitas, bukan F seperti ini. Dan tadi ada malpraktik itu yang benar malapraktik. Ini tidak semua orang tahu, bahkan beberapa pengajar bahasa juga tidak tahu. Yang benar ini adalah malapraktik. Ini keluar pada SKD tahun 2018. Saat itu ada teman saya yang ketika selesai tes tanya ke saya, malpraktik yang kok salah sih, yang benar apa? Kemudian saya cari, oh ternyata yang benar adalah malapraktik. Karena yang banyak beredar adalah malpraktik. Sedangkan itu adalah salah, yang benar adalah malapraktik. Soal nomor 6. Perhatikan beberapa kalimat di bawah ini. Soalnya, kalimat efektif ditandai pada pilihan ke, jadi kita diminta untuk mencari kalimat yang efektif di antara kelima kalimat ini. Ketika menemukan soal seperti ini, saya menggunakan soal eliminasi dengan cara mencari kalimat yang salah terlebih dahulu.
Karena apa? Kebanyakan manusia lebih mudah mengingat kesalahan daripada sesuatu yang benar. Jadi lebih mudah mencari kesalahan daripada mencari sesuatu yang benar. Itu termasuk saya mungkin. Yang pertama, bukan pulpen dan spidol, tetapi. Nah, di sini ada kata bukan berpasangan dengan tetapi. Ini tidak boleh ya, karena bukan itu pasangannya melainkan. Tetapi pasangannya tidak. Tidak pasangannya tetapi. Di sini bukan pulpen, tetapi pensil. Ini salah. Harusnya bukan, melainkan. Tidak pulpen, bukan pulpen dan spidol, melainkan pensil. Yang benar seperti itu. Akan ada tambahan pelajaran bagi siswa kelas 9 sepulang sekolah. Kita lihat benar atau salah? Tidak tahu, misalkan tidak tahu ya. Kita bisa beralih ke kalimat yang lain. Banyak anak-anak, cukup sampai sini saja, ini sebuah kesalahan. Anak-anak itu maknanya sudah lebih dari satu yang artinya banyak. Jadi tidak perlu menggunakan kata banyak ini. Jika mau menggunakan kata banyak, anak-anaknya ini cukup menggunakan satu saja. Banyak anak berlarian di tengah lapangan pada waktu istirahat. Atau anak-anak berlarian di tengah lapangan pada waktu istirahat. Seperti itu. Jadi ini salah ya. Ini juga salah. Yang keempat, orang berambut ikal itu paling terpandai di kelas. Di sini ada kata paling terpandai. Terpandai. Ter itu maknanya paling. Di sini ada kata paling lagi. Jadi kalau diterjemahkan paling-paling pandai. Itu namanya kalimat tidak efektif karena menghambur-hamburkan kata. Jadi nomor 4 ini adalah kalimat tidak efektif. Mereka telah lama saling berpandangan. Nah, di sini ada kata saling, berpandangan. Berpandangan itu maknanya saling pandang. Jadi dalam kata berpandangan itu sudah memuat kata saling. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kata saling ini. Mereka telah lama berpandangan. Atau jika mau menggunakan kata saling bagaimana? Mereka telah lama saling pandang. Seperti itu. Ya. Mereka telah lama saling pandang atau mereka telah lama berpandangan. Tidak boleh digunakan keduanya. Itu namanya kalimat tidak efektif. Berarti untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang kedua. Centang seperti ini. Nah, berikut pembahasan lebih jauh terkait kalimat tidak efektif. Ada beberapa penyebab kalimat tidak efektif. Yang pertama adalah pemborosan kata. Contohnya, Anthony pegawai paling terkeren di kantor. Di sini ada kata paling dan terkeren. Ter ini maknanya sudah paling, jadi tidak perlu menggunakan kata paling lagi. Banyak anak-anak. Anak-anak itu maknanya sudah banyak, jadi tidak perlu menggunakan kata banyak di sini. Bisa banyak anak atau anak-anak saja. Dipilih salah satu. Yang kedua adalah ambiguitas. Dapat diinterpretasikan lebih dari satu makna. Contohnya seperti ini. Ada satu kalimat tapi bisa memiliki dua makna. Dua atau lebih itu namanya ambiguitas. Orang malas lewat depan rumah saudagar kaya yang terkenal pelit. Jika ini dibaca ini ya dalam bentuk teks, ini tidak bisa dibedakan. Tetapi kalau ini dibaca mungkin bisa. Yang pertama, orang malas lewat depan rumah. Jadi semua orang itu malas lewat depan rumah saudagar kaya yang terkenal pelit ini. Yang pertama itu. Makna yang kedua, orang malas lewat depan rumah saudagar kaya yang terkenal pelit. Jadi orang malas, orangnya yang malas lewat depan rumah. Itu kalimat ini memiliki dua makna. Itu yang disebut dengan ambiguitas dan itu adalah kalimat tidak efektif. Contoh berikutnya, anak Pak Karim yang gendut sudah kembali dari rantau. Anak Pak Karim yang gendut, berarti yang gendut itu anaknya. Tapi kalau anak Pak Karim yang gendut, itu yang gendut Pak Karimnya. Sudah kembali dari rantau. Jadi kan ini bisa diterjemahkan menjadi dua makna. Namanya ambiguitas. Nah, cara untuk tidak ambigu itu adalah diberi tanda koma. Di sini kalau yang dimaksud adalah semua orang, maka komanya di sini. Orang malas lewat depan rumah. Tapi kalau yang dimaksud adalah orang malas, orang yang malas, di sini berarti tanda komanya di sini. Sama seperti ini juga, anak Pak Karim yang gendut. Anak Pak Karim, koma, yang gendut, berarti itu yang gendut anaknya. Tapi kalau komanya di sini, anak Pak Karim yang gendut, berarti yang gendut adalah Pak Karimnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah tidak logis. Contohnya, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai acara. Di sini dalam acara, kemudian waktu menyingkat, waktu disingkat. Jadi tidak bisa, ini namanya tidak logis. Yang benar apa? Hemat. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai acara. Jadi bisa menghemat, mempercepat, itu bisa. Tapi kalau menyingkatkan jadinya waktu disingkat apa? WKT mungkin ya. Tidak, ini namanya tidak logis.
Yang keempat, ketidakpaduan. Contohnya, langkah yang diperlukan adalah menyediakan. Di sini kata menyediakan ya, lapangan kerja dan pemberian. Dan ini menyediakan dan pemberian. Ini namanya tidak padu. Kalau mau di sini imbuhannya di sini juga Nah, menyediakan. Di sini kata lapangan kerja dan memberikan. Ini padu. Ya, langkah yang diperlukan adalah menyediakan lapangan kerja dan memberikan di sini. Kalau mau pakai bagaimana di sini? Diperlukan adalah penyediaan lapangan kerja dan pemberian kursus singkat. Ini benar. Tapi kalau di sini di sini ini salah. Namanya kalimat tidak efektif. Memuat kata tidak baku. Jadi kalau teman menemukan kalimat yang memuat kata tidak baku, itu juga bisa disebut kalimat tidak efektif, teman. Perlu adanya analisa untuk membuktikan kebenaran dugaan yang disampaikan. Di sini ada kata analisa. Analisa itu tidak baku. Yang baku adalah analisis. Jadi seperti itu, teman. Tapi yang sering muncul itu adalah yang pertama ini, pemborosan kata. Yang sering muncul di dalam soal itu pemborosan kata. Kalau nomor 2 ini terbatas sifatnya. Ya. Silahkan teman-teman dipahami lebih lanjut terkait pemborosan kata. Soal nomor 7, hal yang paling dinantikan ketika di Pulau Bali adalah bermain pasir pantai di saat sore hari. Ini berkaitan dengan penulisan huruf kapital. Di sini yang salah ketika di Pulau Bali, di sini salah ya teman. Harusnya Pulau Bali ditulis dengan pulau kapital, Balinya kapital. Ini kaidah penulisan huruf kapital jika nama geografi itu bisa selat, pulau, samudra, selat, teluk, danau, sungai, jika diikuti namanya, maka ditulis dengan huruf kapital. Misalkan sungai, ada lanjutannya, ada namanya Amazon. Saya ingin mandi di sungai Amazon. Sungainya ada Amazonnya, maka sungai itu diikuti nama, maka sungainya itu ditulis dengan huruf kapital. Tetapi kalau saya ingin mandi di sungai, titik, tidak ada keterangan namanya, maka sungainya di situ ditulis dengan huruf non-kapital. Bermain pasir pantai di saat sore hari. Ini kalau teman-teman tahu, ini juga salah ya teman. Di saat sore hari itu salah. Karena di itu untuk merujuk ke keterangan waktu. Sedangkan di sini saat sore kan, di itu digunakan untuk merujuk keterangan tempat. Sedangkan sore di sini kan merujuk ke keterangan waktu. Maka ini tidak boleh menggunakan kata di. Harusnya menggunakan kata pada. Pada sore hari. Jadi kalau ada teks yang pada malam hari itu benar. Tapi di malam hari itu salah. Pada zaman dahulu itu benar, tapi kalau di zaman dahulu itu juga salah. Perbaikan kalimat tersebut yang benar adalah berarti Pulau Bali ini ya. Pulau Bali diubah menjadi Pulau Bali ini salah. Mengubah kata pantai menjadi pantai. Di sini ada pantai, tidak diikuti namanya, maka tetap ditulis non-kapital. Pulau Bali diubah menjadi Pulau Bali. Jadi jawabannya yang ini ya teman. Diubah ini harusnya dirangkai ya, ini salah ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 8. Perhatikan deretan kalimat yang menggunakan kata berimbuhan kean, pean, dan peran berikut. Jadi, salah satu kisi-kisi yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan makna imbuhan, teman. Kalimat yang menggunakan imbuhan yang bermakna sama. Di sini mereka mencari keadilan, persidangan, peradilan, persembunyian, kediaman. Nah, di sini kita mencari kalimat yang menggunakan imbuhan yang maknanya sama. Kediaman. Itu artinya suatu tempat untuk berdiam. Persembunyian, suatu tempat untuk bersembunyi. Berarti nomor 3 dan nomor 4 ini sama. Kita cari lagi, menegakkan peradilan. Peradilan ini artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kata dasarnya. Di sini kata dasarnya adil. Berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan adil. Persidangan, segala sesuatu yang berkaitan dengan sidang. Jadi nomor 2 dan nomor 3 ini sama. Pun nomor 1 ini keadilan. Kean artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan adil. Maka nomor 1, 2, dan 3 ini sama. Jadi jawabannya adalah yang A. Makna imbuhan itu ada banyak teman. Materinya sangat jauh sekali. Misalkan berpakaian itu artinya orang yang memakai pakaian. Bertopi itu artinya memakai topi. Beristri bukan memakai istri tapi memiliki istri. Beranak memiliki anak. Artinya makna imbuhan ber pada kata beranak itu adalah artinya memiliki anak. Seperti itu teman. Nah, itulah pembahasan kisi-kisi kedua materi Bahasa Indonesia pada TWK SKD CPNS. Terima kasih telah berkenan menyimak video ini. Kiranya teman berkenan memberikan dukungan kepada channel Kelas Kata. Bisa ikuti channel ini dan bisa klik suka jika teman suka pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Zombie Apocalypse.